Hello students, hi everyone, good morning everybody. How are you this morning? Yeah, I hope you are fine. Yeah, you are healthy and keep spirit. And I'm sure my students are ready to join my subject this morning. Yeah. Okay. Although we are in situation of pandemic, yeah, I hope my student keep spirit to join my subject this morning. All right. Today we talk about English subject. Ya, we talk pronoun. Nah, jadi pagi ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang membahas tentang pronoun. Ya, what's the meaning of pronoun? Ya, pronoun it's mean kata ganti. Ya, kata ganti. Uh, Last week I have explained you about pronoun. Minggu lalu telah saya jelaskan tentang pronoun itu kata ganti, berarti menghindari pengulangan kata. Itu maksudnya kata ganti dengan menggunakan kata ganti. Oke. Pronouns itself, introduction, and also in the other communication activity. Pronouns are frequently used to prevent important repetition. Pronoun is a word that takes the place or now of a noun such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Nah, jadi maksudnya di sini pronouns itu memperkenalkan tentang aktivitas sebuah komunikasi. Jadi pronoun ini juga sering digunakan untuk mencegah pengulangan kata yang tidak penting, unimportant repetition, pengulangan yang tidak penting. Ya, pronouns is word that takes a place of a noun. Ya, pronoun ini kata yang menggantikan sebagai kata benda seperti I, you, me, it, they, we, she, him, and us. Nah, jadi I di situ saya, you kamu bisa juga sebagai subjek, bisa juga sebagai objek khusus you. Berarti me di sini saya sebagai objek, it sebagai subjek dari kata benda atau binatang, they mereka, orang ketiga jamak, we orang kedua jamak, kami, she orang ketiga tunggal perempuan, him itu orang ketiga tunggal laki-laki tapi posisi sebagai objek, and us orang kedua jamak posisi sebagai objek. Us itu artinya kami. Nah, jadi itu penjelasan tentang pronoun. Alright, we continue. Here there is the example of the text who use pronoun. Nah, jadi di sini ada satu teks. Jadi penjelasan bagaimana kita untuk tidak menggunakan pengulangan kata yang tidak terlalu penting. The word alia is repeated too often, and that make the sentence is not interesting. To make the sentence better, we can replace alia with pronouns. Nah, jadi kata alia di sini pengulangannya membuat kalimat itu tidak menarik untuk didengar. Nah, kalau kita menggunakan alia-alia terus. Nah, jadi untuk membuat kalimat ini diganti dengan kata pronouns. Pronouns ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai posesif. Ini maksudnya posesif ini kata kepunyaan. Nah, jadi di sini Alia wants to have many pen pals because she like making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pal. Hannah likes her a lot. Nah, jadi Alia di sini, Alia ingin memiliki banyak sahabat pena karena she. Nah, she di sini kata ganti dari Alia, pronouns daripada nama Alia. Dia suka
menjalin pertemanan. Menjalin pertemanan. Her pen pal, ini kata kepunyaan. Berarti teman sahabat penanya ini datang dari berbagai negara di dunia. Caroline introduced her. Caroline memperkenalkan dia kepada Hannah. Her di sini menggantikan pronouns dari kata Alia. Now Hannah becomes Alia's pen pal. Nah, sekarang Hannah menjadi sahabat Alia. Hannah likes her a lot. Nah, berarti Hannah menyukai. Her di sini menggantikan kata pronouns dari kata Alia. Okay, we continue our material. Di sini ada perubahan dari subjek, objektif, possessive adjective, and possessive pronoun. There are several types of pronouns: subjective, objective, possessive adjective, and possessive pronoun. Read the following table and the following explanation. Katanya di sini kalau subjektif, subjeknya I, maka objeknya me. Baru posesifnya my, baru possessive pronounnya mine. Nanti akan kita berikan contoh. Begitu juga you sebagai subjek. Objeknya juga tetap you. Berarti kata kepunyaannya possessive adjektifnya your, and possessive pronounnya adalah yours. Perbedaan your dengan yours nanti akan ada penjelasan. Biasanya kalau your diikuti oleh kata noun. He, ketiga, the next, he, him, his, and his. He di sini sebagai objek, sebagai subjek, him sebagai objek, and his, ini kepunyaan, kata kepunyaan. Di sini she, subjeknya she. Berarti ketika dia berubah menjadi objek, berubah menjadi her. Begitu juga kepunyaan her dengan hers. Begitu juga we. We artinya kami sebagai objek, dan sebagai objeknya sebagai subjek we, kami, dan sebagai objeknya us. Sebagai posesifnya our dan ours. They. They sebagai subjek, objektif them, possessive adjektifnya their, and possessive pronoun adalah theirs. Begitu juga it. Begitu juga it, its, and its. Okay. Kita masuk. Subjective pronouns are the subject of a sentence. Subjective pronoun ini adalah subjek dalam sebuah kalimat. Maksudnya subjek ini posisinya berada pada awal kalimat. Itu subjek. Dia harus berada pada awal kalimat. I, you, she, he, it, we, they. Dan ini ketika kata ini berada pada posisi objek, maka ini akan berubah. I berubah menjadi me. You, ya tetap you. He berubah menjadi him ketika posisi objek. Dan she berubah menjadi her. Kalau it tetap it. We ketika posisi objek berubah menjadi us. And they ketika posisi objek berubah menjadi them. Perhatikan contoh. Read the following sentence. Pay attention to the underlined words as example of subjective pronoun. Perhatikan kalimat di bawah ini. Di sini ada yang digarisbawahi, dan yang digarisbawahi itu merupakan subjek sebagai pronoun. Di situ I have 3 dogs. Saya memiliki 3 ekor anjing. Ada anjingmu di rumah? Tidak ada. Part B, you like to have many pen pals. Kamu suka memiliki banyak teman, banyak sahabat. Part C, he studies in an elementary school. Dia adalah belajar di SD, masih sekolah SD. He di situ sebagai subject. She will get married. Dia
akan segera menikah. We love Indonesia. Kami mencintai Indonesia. They need attention. Ya, mereka membutuhkan perhatian. It bark when it is happy. Dia menggonggong ketika dia senang. Siapa yang menggonggong ketika dia senang? Kucing ya. Oh, anjing. Okay. Next. Objective pronoun are the object of a sentence. Objective pronouns ini objek dalam sebuah kalimat. Biasanya posisi objek dalam kalimat berada pada akhir kalimat setelah verb. Katanya me. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia tidak bisa kita bedakan ya, mana subjek dengan objek, tetap sama. Me, him, me, him, her, it, us, them, you. Itu sebagai objeknya yang tetap tidak berubah tadi di situ you dengan it ya. Ketika sebagai objek dan subjek ya dia tetap. Oke, kita masuk pada contoh. Read the following. Read the following sentence. Pay attention to the underlined words. As example, adjective pronoun. Read the following sentence. Pay attention to the underlined words as example or objective pronoun. Baca kalimat di bawah ini, kemudian perhatikan kata yang digarisbawahi sebagai contoh daripada objective pronoun. I know Caroline. She introduced me to you via email. Saya mengenal Caroline. Dia memperkenalkan kepada saya melalui emailmu. Melalui email. Berarti kata me di situ sebagai objek. Part B. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Ya, saudara laki-laki saya masih sekolah SD, masih siswa SD. Kadang-kadang saya menemani dia pergi ke sekolah. Berarti him di situ sebagai objek. Next. My sister is a good student. Her campus gave her a scholarship. Saudara perempuan saya adalah siswa yang baik atau siswa yang luar biasa, pintar. Kampusnya memberikan dia beasiswa. Her campus. Berarti her di situ kata kepunyaan. Begitu juga berikutnya. We love animal. We love animals. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Kami sangat mencintai binatang. Binatang. Tetangga kami memberikan ke kami sebuah binatang yang lucu. Part E. They run the family business seriously. The customer like them very much. Mereka sangat mencintai bisnis keluarga mereka. Mereka sangat mencintai bisnis keluarga mereka. Para customernya sangat menyukai mereka. Para customer ini artinya langganan. Right. Next number. The fur of the cat is soft. We like to stroke it. Bulu daripada kucing itu ya sangat lembut sekali. Ya, kami sangat menyukainya. Jadi di situ it di situ sebagai objek. Kita lanjut. Possessive adjective, a word that indicate possession. Possession adjective are used with nouns. Jadi possessive adjective ini tadi kepunyaan.
Jadi kepunyaan, kata ini menunjukkan sebuah kepunyaan, possession. Possession, possessive, adjektif digunakan dia dengan menggunakan kata benda. Perhatikan di sini, my, your, her, is, his, our, their, its. Berarti diikuti oleh kata noun. Misalnya my book atau my bag, my chair. Begitu juga ini your book, your chair, your pen, your etc. Your clothes, your shirt. Begitu juga her, kepunyaan. Apa kata benda setelah ini? Her sandals, her shoes. What else? Apa lagi? Her food, his. Misalnya kepunyaan dia laki-laki. Her shirt, her clothes, her pen. Begitu juga ours. Our. Kami, kepunyaan. Our group, our teacher, our school. Begitu juga ini their, kepunyaan mereka. Their kitchen. What else? Their table, etc. Begitu juga its. Its dikuli oleh kata noun. Misalnya its feather, bulunya. Apalagi its leg, its eyes, dan lain. Itulah contoh penggunaan daripada possessive adjective. Oke, kita lanjut. Read the following sentence. Pay attention to the underlined word. As example are possessive adjective. The possessive adjective modify the nouns to show possession. The word in italic are the noun. Jadi perhatikan kata possessive di sini, kepunyaan. Berarti kepunyaan possessive ini diikuti oleh kata noun. Kata noun. Di situ pertama, I have a pen Paul. My pen Paul is very kind. Berarti my pen. My pen Paul. I have a pen Paul. Begitu juga yang kedua, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. You have 3 dogs. Kamu memiliki 3 anjing. Anjingmu ini membutuhkan banyak perhatian. Part C. He studies in elementary school. His school is not far. Berarti dia siswa SD. His school berarti sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Begitu juga part D. He loves reading book. Dia suka membaca buku. Her book are in the cupboard. Bukunya itu berada di dalam lemari. We run the business together. Our business is good. Kami menjalankan bisnis itu secara bersama-sama. Bisnis kami itu bisnis yang baik. Begitu juga ini. Part F. They frequently come here. This part is their favorite place. Berarti mereka sangat menyukai. Mereka sering datang ke sini. Taman ini adalah taman favorit mereka. The kitten is funny. Its tail moves fast when it is happy. Berarti binatang itu sangat lucu. Ekornya itu bergerak ketika dia bahagia atau senang. Lanjut. Possessive pronoun are so possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. Read the following sentence. Pay attention to the underlined word. Perhatikan, possessive pronoun ini menunjukkan sebuah kepunyaan tetapi tidak diikuti oleh kata benda. Kalau adjective pronoun tadi diikuti oleh kata benda, sementara kalau possessive pronoun tidak diikuti oleh kata benda. Perhatikan contoh. Mine itu milikku. Yours, milikmu.
His, miliknya. Her, miliknya sebagai perempuan. Ours, milik kami. Dan theirs, milik mereka. Nah, perhatikan contoh. Berarti ini tidak diikuti oleh kata benda atau noun. Example of possessive pronoun. This is book. This book is mine. Ini adalah buku. Buku ini adalah milikku, mine. These are your dog. These dog are yours. Nah, ini adalah anjing-anjing. Anjing-anjing ini adalah milikmu. His school is far from here. He is far. Nah, sekolahnya jauh dari sini. Ya. Sekolahnya jauh dari sini. Sekolahnya itu jauh. Perhatikan bagian D. Her book is interesting. Her is interesting. Bukunya itu sangat menarik. Buku perempuan itu sangat menarik. Buku perempuan itu menarik. Their family business is good. Perusahaan keluarga mereka itu bagus, baik. Theirs is good. Milik perusahaan mereka itu baik. Perhatikan theirs dengan they. Baru our plan has many alternative. Ours has many alternative. Rencana kami memiliki banyak pilihan. Ya, rencana kami itu banyak pilihan, alternatif. Ini sebagai tugasnya nanti untuk anak-anak kami. Read the email is in the reading section again. Underline all pronouns that you can find. Jadi ada teks kemarin yang telah Bapak berikan tentang surat email. Jadi dari surat tersebut nanti sudah Anda tuliskan kembali dan tentukan mana yang merupakan pronouns dari teks surat tersebut. Jadi itu tugas Anda. Tuliskan kembali tapi nanti saya harapkan semua materi kita pertemuan 1 sampai 5 tetap dituliskan dalam buku catatan ya. Dituliskan dalam buku catatan dan begitu juga tugasnya terus difoto dan dikirim ke Google Classroom. Jadi untuk ini nanti exercise ini dari teks yang Anda tulis itu Anda tinggal underline, ya, menggarisbawahi mana yang merupakan pronouns. Bisa sebagai pronouns subjektif, bisa sebagai pronouns objektif, bisa sebagai adjektif possessive, dan bisa juga possessive pronoun. Nah, itu. Baru kita lanjut tugas berikutnya. Fill the blanks with the right word. Anda mengisi titik-titik dengan ada dua pilihan di sini, mana yang lebih tepat. Subjective pronoun, me atau I come to Jogja every morning. Mana yang lebih tepatnya, me atau I? Yang kedua, his atau he spend the weekend playing guitar. Titik-titik menghabiskan weekendnya dengan bermain gitar. Yang ketiga, they atau them. Titik-titik told me, mengatakan kepada saya that they sent an email to each other every day. Yang mereka saling mengirimkan email setiap hari. Baru keempat, we atau ours plan to visit Thailand next year. Berencana berkunjung ke Thailand minggu depan. Yang kelima, we atau it can climb Bromo Mountain together. Berarti itu tugas kita untuk anak-anak kami. Dan silakan Anda kerjakan dua tugasnya.
Tugas pertama tadi, Anda tinggal menggarisbawahi kembali surat tersebut mana yang merupakan pronounsnya, dan yang kedua ini silakan Anda isi. Terus tugas pertama tadi Anda tinggal foto tugas pertama, dan ini tugas keduanya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Dan begitu juga semua materi yang Bapak jelaskan tadi, silakan Anda foto dalam buku, tuliskan di dalam buku catatan ya, semua ditulis di dalam buku catatan. Tapi nanti saat difoto dipisahkan mana tugas dan mana yang merupakan catatan. Okay, I hope you understand about my explanation. And yeah, that's all our meeting this morning. And I hope my friend keeps my student keep spirit, tetap semangat belajarnya, giat mengerjakan tugas. Ya, walaupun kita tidak tatap muka, tapi tidak menghalangi kita untuk meraih ilmu, untuk belajar. Ya, kami sebagai gurumu tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Jadi kami mohon juga anak-anak kami ada respon daripada pelayanan kami, giat untuk belajar, giat untuk mengerjakan tugas. Yeah, that's all our meeting today, and good morning. See you in the next meeting. Bye.